bersabda yang artinya asal mula segala penyakit adalah makanan yang saling bertindihan bertumpuk di dalam perut, sehingga ya menjadi dingin pautnya bahasa kita. Nah ini ya kita akan temukan di dalam Al-Quran ya, nasihat Rasulullah SAW di dalam masalah makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebihan. Yang berlebihan itu ya tadi itu sampai bertumpuk-tumpuk. Maka ya, dengan kita banyak nasihat yang sudah disampaikan di dalam sebenarnya di dalam bab ini. Dalam hadis yang lain ya, Nabi juga ada menjelaskan kul washrab wal bas wa tasaddaq bi ghairi sarafin wa la khilaf, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, tapi jangan berlebih-lebihan, tetapi jangan juga terlalu pemalas. Itu tambahannya, wala khilaf, jangan juga terlalu pelit, bakhil. Kemudian selanjutnya di dalam hadis tadi, sumber segala penyakit berhubungan erat dengan isi perut tadi, yaitu terlalu banyak makan dan minum. Maka ada tambahan lagi ya, aslu kulidatin muta'alliqun bil ma'idatin mukhmah. Ini tambahannya lagi kalimatnya, yang artinya segala hal yang menjadi penyakit perut tadi adalah terlalu banyak makan dan minum, yang mana makanan tadi di mulut tidak dikunyah secara sempurna terlebih dahulu. Dan ternyata itu sudah dikaji oleh ahli-ahli kesehatan. Berapa kali mengunyah itu sunnahnya 33 kali. Nah kita yang kadang-kadang kepada sanggup dikit-dikit pun kalah lawasan yang 33 kali. Nah, tapi sunnahnya begitu. Pada hari Ahad yang lalu, ulun ada bertanya dengan seorang dokter. Kemudian dokter itu ke rumah, tapi tidak sedang masalah kedokteran, mungkin datangnya di bab yang lain. Ini kesempatan ada dokter tentang obat. Itu kenapa orang kalau naik pesawat telinga bisa mendengung. Ternyata berhubungan dengan antara sinus, kalau orang punya penyakit sinus. Satu pertama, yang kedua karena giginya berlubang, kemudian juga gigi yang berlubang ini, ataupun seseorang yang sudah mulai tanggal giginya, apalagi kita umur 50 tahun ke atas nih, banyak sudah tanggal giginya, bahkan termasuk yang digunakan untuk mengunyah rahang. Akhirnya apa? Tentu tidak sempurna lagi mengunyah. Itulah sebabnya sering sakit. Kenapa orang tua sering garing, sering kita sakit? Karena mengunyah itu tidak lagi sempurna, berpengaruh kepada lambung ketika memprosesnya. Sedangkan lambung bisa pakai 50 tahun, 60 tahun dan pakai. Namanya barang lawas dipakai ini, kurang diperhatikan ininya, sehingga ya
yang sudah jadi ampas itu dia tidak bisa keluar dengan normal karena makanan tadi tidak sempurna dikunyah, tidak halus, dia nempel lah di usus, nempel di usus akhirnya menjadi busuk lama, berpengaruh kepada penyakit macam-macam penyakit yang lainnya. Jadi seringkali orang itu sakit gara-gara usus yang ada di lambungnya, ususnya yang ada di paru kita ini. Nah, ini penjelasannya. Nah, maka dari itulah caranya salah satu untuk menolong proses ya di dalam lambung tadi dengan kita mengunyahnya dengan sebaik-baiknya sampai 33 kali. Nah, ini ada dalam hadis sebagaimana dijelaskan bahwa makna an-nukhmah adalah memasukkan makanan dan beri makanan berikutnya, sebagaimana juga ketika meminum air setelah memakan makanan atau meminum air di antara memakan dua makanan sebelumnya, hancurnya makanan yang pertama. Artinya ya, kunyah dulu habis baru masukkan, kunyah halus ya telah hanya masukkan, sama di dalam minum. Dokter juga mengatakan kenapa orang ketika minum bisa kembung sampai besar. Itu kalau makan, kita makan banyak, minumnya langsung banyak, nah itu bisa langsung tak bisa bangun lagi, barat awal. Nah, kita jelaskan oleh dokter kalau minum ya sebenarnya sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan setelah makan langsung minum. Bahkan ada ulama menjelaskan jeda waktu antara makan dan minum itu bagusnya adalah antara 30 hingga 1 jam. 30 menit hanya minum atau 1 jam. Dan ketika minum, sesuai dengan penjelasan dalam kitab ini, ketika minum itu hendaknya ya memperhatikan an-nukhmah di sini. An-nukhmah itu makan dan minumnya ada jeda. Jadi minum itu silakan kita banyak minum tak masalah, tapi tahu caranya. Bagaimana cara yang minum yang baik itu? Ada seorang dokter ketika menyampaikan manasik, waktu acara manasik, kan dokter juga memberikan materi, tetapi tentang kesehatan. Lebih-lebih di musim panas ini, baik haji maupun umrah, itu dengan kita tak boleh langsung minum banyak itu ternyata. Supaya tidak dehidrasi, minumnya memang perlu banyak, tapi tidak boleh langsung sekali banyak. Caranya bagaimana? Kita minum ya, baca dengan, kalau dengan hadis ya dengan baca bismillah. Syekh Muhammad Mutawali Asy-Syafrawi menjelaskan, yaitu pertama baca bismillahirrahmanirrahim 1 teguk ya, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, minum lagi bismillahirrahmanirrahim, minum 1 teguk, selesai alhamdulillahirabbil alamin, mulai minum lagi bismillahirrahmanirrahim ya, minum lagi seteguk alhamdulillahirabbil alamin, cukup sudah. Nanti minum lagi, kasih jarak sekitar 10 menit. Jadi kata dokter tadi, minumnya lagi sekitar 10 menit, dan itu ada penjelasannya. Itu cara minum supaya kita pertama tidak dehidrasi dan kita juga sehat, tidak kembung. Karena kan tadi katakan sumbernya penyakit itu perut tadi kan, barodah, perut dingin. Kenapa? Terlalu banyak berikut di bawah, diminum makan, dimasukkan, apalagi minum air dingin. Nah, di sini ya penjelasannya, sehingga ya, diingatkan untuk kesehatan. Kenapa? Bila kita sehat, nyaman kita beribadah. Ulun contohnya, ini malam Selasa tadi, kenapa tidak datang ke sini? Mana Ustaz ya? Garing.
Ulun flu, karena kan hujan tuh berhujan, pas keluar ada kehujanan sekali langsung flu, pada tahap karena hujan, mau amok berhujan sengaja, kehujanan langsung demam. Nah, jadi minggu tadi tidak bisa, akhirnya kan karena khawatir tidak bisa ngisi pengajian. Kita kalau sakit tidak bisa normal beribadah. Maka dari itu Islam memperhatikan kesehatan. Ulama mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihhat la yaraha illa al-marda. Sehat itu tidak bisa dilihat oleh seseorang kecuali kalau dia sakit. Jadi sehat itu bagaikan mahkota, sebuah mahkota yang tidak dapat dilihat kecuali oleh orang yang sedang sakit. As-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihhat la yaraha illa al-marda. Kita baru merasakan nikmatnya sehat itu kalau sudah sakit. Sakit itu kadang lagi, ya, makan asal makan, minum asal minum, tidak lagi memperhatikan. Tapi kalau sudah sakit tuh ya mulai bertambah. Datang orang manui daging kambing, ya kambing ini kacau dulu malam ini ya. Hari ini ada semingguan kenapa? Darah tinggi naik, kolesterol tinggi, macam-macam lah. Baru memikirkannya, kenapa ketika sehat tidak? Maka almarhum Khairul Kiai Ustaz Fadli pernah menyampaikan Yazidin, sebaik-baik obat itu adalah berpantang. Yazidin, sebaik-baik obat itu adalah berpantang. Jadi kalau sudah tahu dengan kita, itu perlu kita cek, oh tensi kita begini, kolesterol begini, gula darah begini, sehingga dengan kita hati-hati. Kalau tahu gula darah agak tinggi berarti karbohidrat kurangi. Kan itu bahasanya tuh. Gula kurangi karena karbohidrat itu mengandung gula dan seterusnya. Buah-buahan yang mengandung gula seperti mangga, jeruk, mau kada tahu mangga itu gimana ada gulanya, ada gulanya. Maksudnya itu mengandung unsur gula. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang keempat, di dalam makalah ini jangan mengumpulkan ilmu apapun yang tidak bermanfaat. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Benar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk belajar, untuk mendalami ilmu, untuk menuntut ilmu, tapi dengan catatan tidak semua ilmu. Tidak semua ilmu. Kenapa? Ya, mana yang penting bagi kita dulu. Nah, dari yang penting dan yang terpenting dari yang penting, yang dijadikan hukumnya wajib ain bagi setiap individu kita, tiga ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa zadahu imam muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain bagi setiap lelaki muslim dan wanita muslimah, sebagaimana tambahan daripada Imam Muslim. Al-Qur'an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya dengan kita berbinian kelelakian semuanya wajib menuntut ilmu. Nah, dijelaskan oleh ulama, salah satunya bernama Guru Rijani. Beliau murid dari Guru Sepuh menjelaskan bahwasanya 6 wajib dari ilmu bagi kita masing-masing untuk mempelajarinya itu adalah: pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu mengkaji akhlak dan iman, ilmu tasawuf. Nah, ini 3 yang wajib. Selain itu ada yang sifatnya kifayah, ya, bukan ain.
belajar tajwid, ya. Belajar tajwid itu kan fardu ain, fardu kifayah. Belajar faraid, fardu kifayah, ada fardu ain. Mau sekampung ini ada yang berilmu tentang faraid, kita ada lagi wajib. Kalau ada sekampung ini ada yang menguasai ilmu tajwid, maka yang lain ada wajib lagi. Belajar ilmu tajwid fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid fardu ain. Membacanya sesuai tajwid fardu ain. Membagikan warisan sesuai dengan hukum faraid fardu ain. Wajib itu. Tetapi belajar ilmunya fardu kifayah. Sedangkan yang tiga ini kada tahu kata. Dah banyak jauh ahli-ahli tauhid, apa dosa belajar tauhid pun tidak. Kenapa? Karena kita diwajibkan untuk beribadah. Tujuan hidup kita ibadah, dan setiap ibadah tidak sah kecuali mengenal siapa yang diibadahi. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Maka mau tak mau wajib belajar betul tentang ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Kemudian dengan kita setiap melakukan sholat, puasa, zakat, haji harus tahu kaifiatnya. Tidak benar kita mengerjakannya kalau tidak disertai dengan ilmunya. Maka ilmu fikih, ya, baik itu sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, yang apabila kita akan melakukannya wajib untuk mempelajarinya. Orang yang tak berangkat haji tak perlu, tidak wajib belajar fikih tentang haji. Ya, kata dulu haji tidak berangkat umrah, wajibkah dia belajar fikih haji dan umrah? Tidak. Tapi kalau dia akan berangkat, akan menunaikan ibadah haji, akan menunaikan ibadah umrah, maka fardu ain dia melaksanakan untuk mempelajari tentang fikih haji dan umrah yang kita sebut dengan manasik. Jadi kalau ada orang pulang umrah, pulang haji, yang mana ingin di sana aja mengompati uang, mulai dari keluar dari rumahnya untuk haji, mulai berangkat dari rumahnya untuk umrah, dihitung dia pendosa. Seorang muhni pun seorang pendosa. Apalagi nanti dia sana, ternyata pesawatnya benar, sa'inya benar, ya, tahallulnya dengan mencukur rambutnya benar, dikerjakannya. Kenapa dia benarnya? Ikuti orang saja, ikutinya aja ustadznya itu, tapi dia tidak punya ilmunya. Maka ya, apa yang dilakukannya itu bukannya mendatangkan pahala, malah dosa, tidak diterima walaupun benar. Ya, tidak diterima walaupun benar. Maka itu di dalam kitab Zuhad Ibnu Ruslan mengatakan, fakulu man bighairi ilmin ya'malu a'malu ma'dudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah, amal perbuatan yang dikerjakan tidak disertai dengan ilmu, maka dia tertolak, tidak akan diterima. Maka saya secara pribadi pernah menyampaikan, setiap dalam manasik ada orang pergi haji, pergi umrah, kadang-kadang mamanya aja tulang sejak gantian kita jaga gadai, pulang aja. Pas waktu pelajaran tentang tawafnya nang laki tulang, pasai nang bini tulang. Pas sudah guling masing-masing tidak ada saling bertanya, yang penting ada. Itu bahaya bisa terjadi. Pas sampai nanti waktu sa'i, ujar bininya yang umpah belajar, bang kita mulainya dari Bukit Sobar, kapan dari Bukit Marwah, terima kasih dan aja. Aku ada dan aja bisa bahagia. Yang satu belajar, yang satu tidak. Bahaya itu. Akhirnya dia hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan di dalam ibadah, itu hukumnya haram. Taklid boleh, tapi tidak boleh amal. Ikutan, taklid boleh, tapi bil-ilmi, dengan ilmu. Maka itu menjadi makmum dalam sholat berjamaah, wajib makmum paham fikih makmum. Makmum kada paham fikih makmum rusak sholat berjamaahnya.
Imam kada belajar pilih imam bisa dua urusan. Kada ngerti ditegur oleh makmum akhirnya apa ya turun ya. Contohnya imam sholat berjamaah dengan makmum sholat asar. Imam kada ingat duduk tahiyat awal misalnya, tidak ingat tahiyat awal langsung tegak. Sudah lebih daripada posisi naik tegaknya lebih banyak dibandingkan di bawah duduknya. Maka dia langsung makmum subhanallah sekali dah, subhanallah. Imam mendengar itu katanya makmum duduk darinya. Duduk si imam tadi batal sholat imam. Ada yang imam yang pada pahamnya. Bukan ini kapan mau duduk aja ya, tak mau ya. Aku kada tahu tuh ternyata kada boleh, mana boleh ibadah kada tahu. Wajib tahu, harus tahu, kada mau aja. Nauzubillah. Imam pula harus tahu cara menegur. Yang di belakangnya imam inilah yang boleh menegur. Ini kada. Sesulawat selesai kita subhanallah menegur, batal semuanya. Yang boleh menegur hanya orang yang di belakang imam, yang dia itu diharapkan nanti bisa menggantikan posisi imam bila imam batal atau kena najis yang dilihat oleh makmum. Nah, ini contohnya, bayangkan kalau kita belajar ibadah menjadi tidak sah, rusak berjamaah. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya ya, dengan kita dikatakan bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Inni uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu." Faqala kafa bitarkika lil ilmi idha'ah. Lelaki itu mengatakan, aku ingin mempelajari ilmu, akan tetapi aku takut kalau aku menyia-nyiakannya atau tidak mengamalkannya. Aku takutnya hanya belajar ini, bukannya kada mengamalkan. Kenapa? Setiap orang yang mendalami satu ilmu ya, itu akan ditanya tentang ilmu yang dipelajarinya. La tazulu qadamata Adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan melangkah kaki anak manusia pada kiamat kecuali akan ditanya 4 pertanyaan. An umri fi ma'afna, umurnya bagaimana dia memanfaatkan. An mali kaifa tasabahu wa aina anfaqah, hartanya bagaimana dia memperoleh dan kemana dia menginfakkannya. Yang ketiga, an-jasadi kaifa ablah, tentang badannya, fisiknya, bagaimana dia menggunakannya. Yang keempat, an ilmihi kaifa amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Ilmu banyak tapi kadang diamalkan. Maka itu minimal ada satu ya, sekali minimal. Maka itu guru Sabungku menjelaskan minimal di sini sekali amal. Ada sudah diberi ilmu. Salah satu ibadah sunnah Rasulullah SAW yang banyak orang tidak melakukannya adalah sholat sunnah sambil duduk. Sholat sunnah sambil duduk tidak sempurna, tidak tegak. Itu sunnah hukumnya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya radhiyallahu ta'ala anha tentang bagaimana sholat sunnah tatawu'nya Rasulullah SAW, sholat tatawu'nya Rasulullah, sholat sunnah Rasulullah. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW itu ya, sampai wafatnya kecuali beliau lebih banyak sholat sunnah duduknya dibandingkan berdirinya. Nah, dapat ilmu itu misalnya, dapat kita ilmu itu jangan sampai meninggal ada sholat sunnah sambil duduk. Kenapa? Ini sunnah Rasul. Kerjakan apa bolehnya aku sholat sunnah duduk, aku sihat saja. Kada mau kayak itu.
itu kalau tiba karena mau bagi namun ikuti Nabi. Maka itu Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnah itu berarti mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Ada lagi ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi ambil, kerjakan, apa yang beliau larang tinggalkan. Nah, itu dengan kita dijelaskan lagi dalam hadis yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu seperti teladan yang baik buat kita. Nah, maka minimal untuk sekali seumur hidup ada sholat sunnah sambil duduk kita gawin. Demisalnya. Nah, kemudian di sini ada orang mengatakan takut-takutan yang mengenai belajar karena tidak dapat mengamalkannya. Lalu apa jawaban Abu Hurairah radhiyallahu taala? Beliau mengatakan cukuplah engkau meninggalkan seorang alim ya untuk teguh termasuk menyia-nyiakan ilmu. Jadi yang menyia-nyiakan ilmu itu bukan kita dapat ilmu lalu kadang mengawini memasalahkan, tapi kita bisik dulu lalu kita tinggalkan dulu kita. Padahal yang diajarkannya baik, yang diajarkannya jujur, lalu kita tinggalkan kada mau lagi datang ya ke majlis guru tersebut. Nah, itu yang menyia-nyiakan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, min makaidi syaitan takul amali khawfan min ayyakul nasu innahu lam ya. Sebagian daripada tipu daya syaitan adalah meninggalkan amal karena takut dikatakan ria. Ada dengan kita nih, oh banyak dia juga punya baju jubah yang bahaya, terus dia pakai jubah itu apa jalannya? Lu pada mau pakai jubah deh, walaupun seperti orang ria, orang enak. Nah itu riak. Orang yang takut riak, dia sudah jatuh dalam riak. Riak itu benar usah ditakutkan, tapi dipahami yang mana namanya riak, maka tinggalkan. Kalau kada tahu, kada paham apa yang disebut dengan riak, maka belajar. Cari tahu, itulah cari itu tolaban. Tahu pun ilmu, cari tahu namanya tolabul ilm. Mencari tahu sama dengan menuntut ilmu. Maka kamu mencari tahu itu, mencari itu sungguh-sungguh supaya dapat. Kamu duit hilang, maka mencarinya bagaimana? Ilmu yang penting kada bagaimana dicarinya. Makanya dapat apa yang penting itu mendengarkan aja itu mau dituntut sampai dapat. Maka itu ya dengan kita menuntut ilmu itu karena ini akan masuk ibadah ilal mamat sampai kematian menjemput. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu mulai dari buaya hingga ke liang lahat. Dari buaya hingga kelihatan mulai hidup sampai mati kita itu semuanya ditutup untuk menuntut ilmu. Makin kita kaji ilmu maka makin kelihatan kurangnya kita ilmu kita. Makin dalam makin kurang, makin dalam makin kurang. Itulah kebaikannya ilmu. Maka itu terhadap ilmu oleh Imam Asy-Syafi'i kita diingatkan harus menjadi orang yang tamak. Menuntut ilmu itu harus apa? Kepada harta haram apa? Ya, kepada jabatan haram apa? Kita Bapak Ibu kalau ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin dijelaskan, apabila ada orang kita kenal nih orangnya, dia berhimmat bahasa kita, ambisius untuk mendapatkan suatu pekerjaan, jabatan, maka jangan diberi kesempatan. Karena ambisius terhadap jabatan, ya, kedudukan itu yang diberi orang itu.
Ini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin, karena membahayakan. Ada muncul niat tersebut. Tapi kalau orang yang berjimat untuk mendapatkan ilmu, semangat untuk mendapatkan ilmu, rakus terhadap ilmu, kita kasih jalan. Itu ulama-ulama dahulu, kalau ada orang ini semangat terhadap dikasih jalan, datangi ulama ini, datangi ulama ini, datangi ulama ini, seperti itu. Bahkan dibiayai, sebagaimana Datuk Kelampayan itu kan menikah, meninggalkan bini itu 30 tahun di Makkah, ditinggal kulit anak gadis sudah dinikahkan awal-awal nama anak beliau itu kan Syarifah, dinikahkan kemudian dengan orang Bugis atau luar Bugis. Maka itu di Bugis banyak keturunan Datuk Kelampayan dari Abdul Wahab Al-Bugis. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, jadi di dalam menuntut ilmu, Imam Syafi'i mengatakan harus sama. Sebagaimana perkataan beliau yang sangat masyhur, "Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'ubika an tafsiliya bi bayanin zakatun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustadi wa tulul zaman." Saudaraku, kalian kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Maka aku, kata Imam Syafi'i, akan menjelaskannya dengan rinciannya. 1, kecerdasan zakat. Yang kedua, hirsun. Itu di antara itu harus tamak terhadap ilmu, terus pengen terus terhadap ilmu. Tetapi tidak semua ilmu. Tentu ilmu yang mendatangkan manfaat. Kenapa? Ilmu yang mendatangkan manfaat bagi seseorang itulah yang nanti menjadi hal pahala yang terus mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Jadi baik masih hidup ataupun meninggal. Sesuai dengan hadis Nabi, "Idza mata al-insan la ta'malu illa bi thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Anak manusia itu bila meninggal terputus amalnya. Artinya apa? Ada pola amal. Orang meninggal ada pola amal. Kecuali 3. Yang pertama, pahalanya tadi tetap terus mengalir kepadanya. Shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir dengan deras. Antara lain adalah orang yang berwakaf di masjid, yang berwakaf karpet misalnya. Setiap hari kita gunakan karpet ini untuk sholat, pembangunan masjid ini, dan hal-hal lain yang bermanfaat di sini. Maka pahala terus mengalir kepadanya. Setiap orang menggunakan masjid ini, maka ya orang yang berwakaf mendapatkan pahalanya untuk madrasah, untuk majlis taklim, untuk kepentingan jalan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dalam ilmu yang mendatangkan manfaat bagi yang menuntutnya. Ulama menjelaskan ilmu yang dikaji, yang dipelajari itu yang mendatangkan orang yang menuntutnya adalah dikarenakan 2 hal. Yang pertama diamalkan, yang kedua diajarkan. Ilmu yang diamalkan dan yang diajarkan. Maka itu dengan kita mendapat ilmu, ya, bagaimana kita mengamalkannya. Yang lebih Allah sukai itu sebetulnya langgengnya, bukan sekedar banyaknya. Amal yang dicintai oleh Allah adalah adwa'uha wa inqalla, langgengnya walaupun sedikit. Ada disuruh kita langsung banyak-banyak. Ya. Maka Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu yang berbahagia, beliau pernah dalam melakukan sholat malam, per 1 rakaatnya itu, setiap rakaatnya itu hanya 1 ayat. Ada banyak-banyak, tapi surah 2 bacaan. Ya. Pernah dia hanya 1 ayat saja.
Kenapa? Yassiru wa la tu'assir, permudah jangan dipersulit. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin inilah dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tapi untuk malam Selasa depan perlu izin karena akan ke pekan baru, ya. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Tapi mudah-mudahan nanti setelahnya kita lanjutkan kembali. Ini saja, terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.